Saudara, terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Manado. Masih bersama saya di Kompas TV Manado, Pak Muhaimin, Manajer PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Minahasa. Dan di segmen pertama dan kedua tadi kami sudah membahas lengkap kesiapan pembangkit listrik dan energi primer jelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan di segmen ketiga atau di segmen terakhir ini melanjutkan pertanyaan yang di segmen kedua tadi. Pak Muhaimin, kalau di daerah Sulawesi Utara apakah masih ada daerah-daerah yang mungkin belum ada pasokan listrik yang memadai atau seperti apa datanya dari terima kasih Mbak Ana. Dari sepengetahuan kami untuk tingkat kelistrikan di Sulawesi Utara sudah 100% gitu ya. Itu lebih mungkin bisa dikonfirmasi ke PLN. Kalau di kami kan ada PLN Pembangkitan, ada transmisi, ada distribusi gitu ya. Mungkin suatu saat Mbak Hana ketemu sama Bapak-bapak di PLN distribusi bisa ditanyakan. Setahu saya sudah 100% karena dari suplai dari kami dari sisi pembangkitan suplai itu sudah sangat lebih dari cukup untuk bisa melistriki kebutuhan Sulawesi Utara. Iya. Selanjutnya dari pembangkitan didistribusi ke PLN distribusi itu ya Pak? Ke transmisi distribusi. Oke. Tadi sempat berbincang juga di belakang kamera, mungkin kalau misalnya ada yang belum ada listrik, bisa jadi itu belum bayar listrik. Nah, mungkin ini yang harus digarisbawahi ya. Oke, selanjutnya Pak Muhaimin, tadi Pak Muhaimin sampaikan bahwa Pak Muhaimin masuk ya menjadi manajer di Februari 2024 ya untuk di unit Minahasa ini. Betul. Nah, untuk rencana program di sepanjang 2024 ini dari sisi PLN Pembangkit Unit Minahasa seperti apa Pak? Untuk kesejahteraan ini masyarakat Sulut. Kalau dari kami sih ini ya yang sebagaimana program pemerintah secara keseluruhan bahwa kita ingin meningkatkan komposisi renewable energy. Renewable energy sehingga ke depan kita lebih sustain dalam tenaga listrikan gitu ya. Karena dari cerminan perencanaan PLN secara keseluruhan bahwa ke depan sudah tidak boleh ada lagi PLTU gitu kan. Nah, sudah tidak ada lagi perencanaan yang diizinkan terkait pembangunan PLTU gitu ya. Artinya renewable itu harus disongsong beneran dengan artian mulai dari perencanaan apa yang bisa dikonvert menjadi renewable gitu. Misalnya kalau sekarang kami udah punya ada 3 PLTA gitu ya, ada tenaga air mulai dari yang paling atas memanfaatkan dari Danau Tondano gitu ya, di atas ada PLTA Tonsya Lama, ada PLTA Tanggari 1, ada PLTA Tanggari 2. Kita konversi listrik itu sedemikian rupa sehingga air tadi menjadi energi listrik secara beruntun gitu ya. Ada Tonsya, Tanggari 1, Tanggari 2 gitu. Kita juga melakukan riset-riset terkait energi baru terbarukan tersebut gitu ya. Memanfaatkan misalnya air yang ada, termasuk melakukan desain-desain tambahan misalnya mengkonversi air buangan di Tanggari yang paling akhir tadi, Tanggari 2, detail risknya kita tambahkan juga pembangkit tambahan baru gitu. Ada tambahan baru. Kita juga energi. Iya. Renewable energi ini kenapa begitu penting, Pak? Satu, sesuai dengan isu global ya, bahwa pemanasan global terus disokong oleh ratifikasi pemerintah terkait protokol Kyoto ya, atau protokol terkait isu pemanasan global tersebut. Indonesia mengambil porsi tersebut gitu ya, dengan salah satu langkah realnya adalah mengurangi sumber listrik yang berasal dari fosil. Yang diterjemahkan dalam perencanaan RUPTL tidak ada lagi perizinan terkait PLTU ke depan sampai dengan ke depan gitu ya. Jadi ada goals ya Pak, di tahun keberapa begitu udah nggak ada lagi PLTU? Kalau PLTU-nya mungkin masih gitu ya, tapi yang masih memang sudah direncanakan dari awal. Tidak ada tambahan baru. Tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan baru. Jadi sekarang berarti program kerjanya khusus ya Pak, tapi lebih berfokus pada yang tadi ya, energi renewable. Selain itu mungkin ada lagi Pak yang mungkin dari situ ada beberapa trigger ya. Mungkin suatu saat ini yang sedang progres di PLN Nusantara Power itu ada beberapa pembangkit yang terapung gitu ya, PLTS terapung.
PLTS itu kan ada menerima sinar matahari gitu kan. Tenaga surya. Normalinya gitu ditaruhnya di daratan. Tapi ini didesain diletakkan di terapung. Gitu. Secara manfaat satu mengkonversi udara sinar matahari menjadi listrik, sekaligus mengurangi evaporasi yang ada di danau. Sudah sukses 100 MB itu di Cirata di Jawa Barat. Dalam waktu dekat di 2024 ini kita juga sedang melakukan pembangunan juga dengan kapasitas sama di PLT Karangkates di Jawa Timur. Nah, harapannya suatu saat di Jawa Timur sudah berhasil. Sedang progres. Kalau yang sudah peresmian di Jawa Barat di Cirata. Suatu hari kita punya cita-cita juga suatu saat di Tondano bisa ya? Karena luas. Pastinya mengurangi evaporasi, lebih banyak manfaatnya juga. Renewable-nya juga. Suatu saat mungkin investor bisa masuk, bisa kerjasama dengan kita karena kita sudah punya sukses story melakukan yang sama di Cirata dan di Karangkates. Jadi ini ternyata fokusnya banyak isu tentang lingkungan juga ya, Pak ya, yang menjadi fokus dari pemerintah Indonesia. Termasuk mengajak masyarakat bagaimana untuk kelangsungan Tondano itu untuk ke depan gitu ya. Mulai karena dari Tondano itu kita bisa banyak manfaat gitu ya, mulai dari mengendalikan banjir, mulai dari air minum gitu kan, mulai yang paling akhir dikonversi menjadi listrik gitu kan. Iya, itu penting sekali itu ya. Bagaimana Tondano itu bisa lebih long life gitu ya, bisa dinikmati oleh anak cucu kita dengan kerja nyata gitu, misalnya tidak buang sampah, sedimentasinya juga tidak segera penuh gitu kan. Lebih maju. Dan itu semua ternyata bisa kita capai dengan pengelolaan tadi ya. Pembangkit listrik yang memang betul-betul bisa berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan. Nah, itu dia, Pak. Nah, kemudian berarti untuk menunjang hal tersebut tentunya bukan hanya tugas dari PLN Nusantara, unit pembangkitan Minahasa ya, tapi juga banyak stakeholders yang harus mendukung agar supaya program-program apalagi yang berfokus pada isu lingkungan ini akan berjalan dengan baik. Nah, jadi apa saja yang harus dilakukan oleh para stakeholders di dalamnya tentunya masyarakat itu sendiri, Pak? Tadi yang saya sampaikan ya, kalau dari masyarakat bahwa untuk lingkungan, isu lingkungan itu menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya, bukan salah satu institusi gitu ya. Kalau di Bendungan itu kan banyak ya, mulai dari pemerintah daerah, mulai dari Badan Wilayah Sungai, PLN selaku yang mengkonvert energinya gitu ya kan, semua punya kontribusi masing-masing untuk bisa mempertahankan keberlangsungannya gitu ya. Kami juga ketika punya cita-cita seperti itu juga melakukan influence ya, melakukan pendekatan-pendekatan bahwa sukses story yang sudah kita lakukan di tempat lain itu bisa kita implementasikan juga di Minahasa. Dalam mencapai atau melangsungkan program kerja yang telah disusun itu, Pak, ada menemukan kendala yang mungkin berasal dari eksternal? Dalam hal ini mungkin ada hal-hal yang tidak bisa mungkin Bapak sampaikan secara langsung ke masyarakat, tapi mungkin karena ini kita dalam suasana perbincangan, mungkin ada pesan-pesan begitu ke masyarakat? Sampai detik ini karena kami juga masih mulai menginisiasi gitu ya, alhamdulillah lancar-lancar saja. Selama 2 bulan ini menjalani tugas di Sulawesi Utara di Minahasa gitu ya. Semoga komunikasi dengan stakeholder, dengan masyarakat kita lakukan juga gitu. Sementara alhamdulillah lancar-lancar dan semoga kedepannya juga tetap lancar apa adanya gitu. Kita harapkan juga masyarakat mau turut membantu juga ya, Pak ya. Sinergi. Kooperatif. Sinergi. Ya. Nah, Pak, kira-kira kalau Bapak melihat potensi nih dari daerah Sulawesi Utara atau khususnya Minahasa atau daerah-daerah yang Bapak kunjungi, adakah potensi-potensi besar dari provinsi kami ini, Pak, untuk menunjang, membantu program yang telah Bapak sampaikan tadi? Kalau dari saya pribadi ya, saya kacamata pribadi, yang paling saya terkejut melihat Sulawesi Utara adalah keindahan alamnya. Keindahan alamnya. Dan sementara dari teman-teman dikabarin bahwa dampak El Nino itu juga sampai di sini ya, juga. El Nino. Tapi sampai saat ini karena masih dalam waktu yang singkat, saya belum merasakan itu dan
dan curah hujan masih sangat tinggi gitu. Walaupun memang saat El Nino itu luar biasa panasnya di Sulut ya. Gitu ya. Ya sangat. Waktu itu Bapak mungkin belum di Sulut ya, belum di Manado. Tapi melihat potensi alam tadi? Saya melihatnya tadi ya, air gitu sangat-sangat melimpah gitu ya. Beberapa kali saya jalan ke arah Manado, baik melewati jalan, ada 3 alternatif ya, 3 yang saya lewatin. Di situ juga ada potensi-potensi konversi energi listrik air gitu ya. Air, oke. Kemarin sempat diskusi juga sama teman-teman, sudah ada perencanaannya belum? Siapa yang mau handle di sana gitu. Artinya sekecil apapun energi itu jatuh, sebetulnya ya, misalnya air itu jatuh setinggi 1,5 meter aja, 1 meter aja, itu sudah bisa dikonversi menjadi listrik. Wow. Sudah gitu. Jadi bisa dimanfaatkan gitu. Jadi untuk ke depan harusnya itu sudah tidak ada lagi peluang-peluang seperti itu yang dibiarkan percuma gitu. Karena itu sangat ramah lingkungan. Betul. Gitu. Tapi kadang-kala karena mungkin melimpah, kita kadang kurang bersyukur nih ya Pak, dan kurang memanfaatkan dengan baik. Nanti kalau sudah susah, nah itu ribetnya. Jadi terakhir nih Pak, singkat saja pesan-pesan untuk masyarakat Sulawesi Utara. Syukuri dengan kondisi kekayaan alam yang saat ini ada, jaga sebaik mungkin dengan cara real gitu ya. Satu, tidak membuang sampah di sungai misalnya. Kalau sebisa mungkin, karena kami penikmat airnya gitu kan, kualitas air sangat mempengaruhi dari PLTA kami gitu ya. Tapi bukan hanya itu sebetulnya, tapi lebih ke kelangsungannya juga gitu. Karena kami juga punya pengalaman di unit lain gitu. Saya juga penyelam Mbak, diver, two-star diver. Jadi ketika PLTA itu kotor, intake-nya kotor, saya masuk ke dalam. Pekerjaan saya itu gitu. Artinya ketika itu di kota metropolis kelas di kota sana gitu, sampah itu sangat mengganggu gitu. Satu merek produk baru di kota itu selang seminggu sampahnya sudah ada di sungai. Artinya awareness masyarakat terhadap pembuangan sampah itu tanggung jawab kita bersama lah, bahwa ayo kita lakukan yang baik. Misalnya pemisahan sampah di rumah tangga, mana plastik, mana yang organik, sehingga treatmentnya bisa lebih bagus gitu. Wow, Pak Muhaimin luar biasa. Sharing kami di pagi hari ini ternyata bukan hanya tentang, artinya listrik itu untuk menjadi listrik, melewati proses yang luar biasa, dan dasarnya ternyata berhubungan dengan lingkungan. Betul. Artinya menjaga lingkungan itu sangat penting. Jadi apapun yang kita boleh lakukan, mari kita lakukan bersama, karena ujung-ujungnya tentu saja ini untuk kepentingan kita semua ya. Pak Muhaimin, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya di studio Kompas TV Manado pagi hari ini. Semoga kita masih bisa berbincang lagi untuk baik itu mengenai kelistrikan ataupun hal apa saja untuk Sulawesi Utara yang lebih baik. Makasih. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak, tetap semangat dalam menjalankan pekerjaan setiap hari. Ya saudara, demikianlah perbincangan kami pagi hari ini bersama dengan Pak Muhaimin, dan semoga apa yang kami perbincangkan dapat menginspirasi dan memberikan edukasi kepada kita semua yang menyaksikan Sapa Manado pagi hari ini. Dan sebelum kami menutup program Sapa Manado, kami hadirkan kata-kata motivasi untuk Anda. Ini dia. Ya, itulah kata-kata motivasi yang kiranya bisa menyemangati Anda untuk menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Dan akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Imbar mohon pamit undur diri, dan terus saksikan program Sapa Manado setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 6.30 WITA, tentunya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Selamat pagi dan sampai jumpa.